Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Adrizal. Saat ini kita membahas tentang listrik statis, materi SMA kelas 12. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mempermudahnya buat kita. Oke. Pada listrik statis ada 5 poin yang dibahas di sini. Itu tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb itu waktu SMP kita pernah belajar, itu tentang bicara gaya tarik-menarik atau tolak-menolak buah muatan. Kapan dia tarik-menarik? Ingat aja macam lawan jenis antara laki-laki dan perempuan. Kalau tertarik itu berarti berlawan jenis, sama juga macam hukum Coulomb. Kalau berlawanan jenis dia tarik-menarik. Kalau sejenis dia tolak-menolak. Rumusnya ini. Kadang-kadang supaya kita mudah kita bilang kakiku rata. K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. R di sini adalah jarak, bukan hambatan. R di sini jarak. Jarak kedua muatan. Nah, medan listrik itu, ini vektor. Medan listrik itu vektor, rumusnya jangan terlampau kita banyak hafalan sekali. Rumusnya pokoknya F per Q. Logikanya macam medan pertempuran. Jadi, itu di mana daerah masih terasa pertempuran, sementara daerah sendiri nggak ikut bertempur. Jadi sama kita katakan rumusnya F per Q, sehingga kita lebih mudah ngapal rumusnya. Kemudian ada potensial listrik. Ini skalar. Kalau skalar itu penjumlahan biasa aja. Jadi rumusnya E kali R. Sehingga langsung kita dapat, kalau ini kita jabarkan, sehingga dapatnya KQ per R kuadrat. Kalau ini kita kali, dapatnya KQ per R kuadrat dikali R. Sehingga dapatnya KQ per R. Tapi ini yang sebaiknya kita hafal. Dan ini pengembangan. Sama macam ini yang kita ingat cukup. Usaha atau energi potensial listrik. Ingat di bab-bab energi. Nah, usaha sama energi sama, supaya kita mudah kita hafal aja. Usaha itu adalah F kali S. Nah, untuk di listrik maka kita katakan F kali R, sehingga dapatnya langsung dapat, sehingga Q per R. Oke, sekarang topik kelima, subbab topik kelima, kapasitor. Kapasitor itu adalah alat untuk menyimpan muatan. Rumusnya K0A per D. K itu ada konstanta dielektrik, di logam dan di air ada nilainya, saya lupa, itu nggak penting, biasa di soal dikasih tahu. N0 itu tetapan, nggak usah dihafal, dikasih tahu standarnya, standar ujian mau UAN, SPMB itu dikasih tahu. Jadi ini nggak perlu dihafal. D itu jarak antar plat. Jarak antar plat. Sementara Q di sini muatan, sama dengan di sini, rumusnya adalah C kali V. C itu kapasitas kapasitor, V itu tegangan. Nah, terus kita bicara tentang bola-bola. Nah, supaya kita mudah, sama seperti tadi konsepnya, bahwa medan listrik itu medan di mana masih terasa suasana pertempurannya. Jadi, di dalam bola, berarti dia 0 nilainya. Semakin kecil nilai ke bawah. Kenapa makin kecil? Lihat rumusnya, karena R kuadrat. Kalau potensial listrik di dalam bola ada nilainya. Di luar bola dia makin kecil. Dia bukan terputus-putus. Kalau ini putus-putus. Karena di dalam bola 0. Oke, kita lanjutin dengan latihan bahasan soal. Oke, ini ada soal. Dia bilang dua buah muatan terpisah 50 cm. Oke, di sini ada muatan 1. Di sini ada muatan 2. Terpisah 50 cm. Muatannya sama besar. Dia tanya berapa besar muatannya. Jika gayanya dan F-nya adalah 0,9. Maka kita kejar, rumusnya adalah K kali Q1 kali Q kaki kurata. Kita masukin angkanya, berarti 9 per 10 sama dengan K itu tetapan, nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Seharusnya dikasih tahu di soal. 9 pas 9 saya lupa. Kemudian Q-nya nggak tahu, kena Q-nya bilang sama, maka kita anggap aja Q kuadrat per dibagi 50 cm itu dalam 1 meter, berarti 5 kali 10 min 1. Ini 10 pangkat 9. Sehingga kita coret sama-sama 9, sehingga Q kuadrat dapatnya, pindahin ke sana, sehingga dapatnya
5 kali 10 min 1 dibagi 10 pangkat 10. Lima kali 10 min 1, ini 10 pangkat 10. Oke, sehingga dapatnya 5 kali 10 pangkat min 11 Q kuadrat. Maka Q-nya diakarin. Coba kita lihat soal jawabannya. Berarti supaya kita mudah, kita anggap aja ini 50 kali 10 pangkat min 12. Kenapa kita pakai 50 kali 10 min 12? Coba ingat di dalam perpangkatan di matematika. Jadi 10 kali 100 itu sama dengan 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat T. Berarti ini kita tambah pangkatnya. Jadi ini 1, ini minus 12, ini 11. Sehingga Q-nya sama dengan akar 50 kali 10 pangkat min 6. Akar 50 coba ingat, berarti dia mendekatin tuh 7. Jawabannya kira-kira di sini pilihannya 7,5, walaupun ini nggak tepat. Jawabannya dia bilang 7,5 mikrocoulomb. Sebenarnya nggak tepat sekali. Oke, sekarang saya coba ambil soal yang lebih susah. Ini soal agak mudah, ini soal agak susah. Sekarang kita coba bahas soal yang lebih sedikit kompleks, nggak kompleks sekali sebenarnya. Sekarang kita lihat, dia minta berapa resultan di Q1. Kita lihat, Q1 dan Q2 berlawanan jenis, Q2 dan Q3 sama-sama negatif. Q1 positif, berarti ini berlawanan. Kalau berlawanan berarti tarik menarik, berarti kita anggap di sini F1. Q1 dan Q3 juga berlawanan, ini F2. Wah, sementara F itu rumusnya adalah K Q rata. Sehingga kita lihat Q1 Q2, Q1 kali Q2 itu sama juga dengan Q1 kali Q3. Sehingga supaya kita mudah, kita anggap aja berarti nilainya sama ini. Sehingga kita masukin nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya adalah 10 pangkat minus 6. Mikro itu minus 6. Q2-nya 2 kali 10 minus 6. Jaraknya 10 cm. 10 pangkat minus 1 dikuadratin. Sehingga dapatnya, kita kejar angka yang di luar 10 pangkat aja. Kita tinggalin dulu 10 pangkatnya. Berarti 9 kali 2, 18. Baru kita lihat selesaikan. Ini minus 2. Minus 2 naik ke atas, jadi plus 2. 11. 11 dikurang 12, minus 1. Nah, karena F1 sama juga dengan F2, kita anggap aja F, supaya kita mudah. Sehingga F resultannya, ingat di bab ini lebih banyak tentang nyambung ke vektor. Jadi kita kejar ke penjumlahan vektor. Sehingga rumusnya adalah akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 kosinus alfa. Kosinus 60. Kenapa 60? Karena dia segitiga sama sisi. Sehingga kita supaya mudah, kita anggap aja F. Berarti F kuadrat tambah F kuadrat tambah 2F kali F kosinus 60. Kosinus 60 itu setengah. Sehingga dapatnya 3F kuadrat. F resultan akarnya. Ini ada akarnya. Sehingga langsung kita dapatnya F akar 3. Selesai. Berarti dapatnya 1,8 akar 3. Nah, di SMA, khusus anak IPA, itu wajib hafal itu nilai akar 3 itu adalah 1,7. Akar 2 itu 1,4. Ini harus hafal. Jadi kalau ada pilihan, ya tinggal dikali aja. Jadi misal dia dikali, berarti 1,8 kali 1,7. Nah, supaya kita mudah, jangan biasakan langsung dikali, lihat aja pilihan jawabannya kemana. Oh, ini tidak ada pilihan, kita disuruh kerjain langsung angkanya. Sampai situ cukup, karena soal cuma esai di sini. Oke, sekarang kita coba kerjain soal lain tentang medan listrik. Oke, sekarang ini ada sebuah benda bermuatan plus 3 mikrocoulomb. Dia tanya kuat medannya
3. Oke, kita kejar. Kuat medan listrik itu E, rumusnya adalah F per Q. Dia bilang di sini ada E-nya, ada muatannya, dia tanya jaraknya sekarang. Oke, sehingga kita masukin, atau kita bisa bilang ini K Q per R kuadrat. Sehingga masukin angkanya. Dia bilang ini 3 kali 10 pangkat 7. 3 kali 10 pangkat 7 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Muatannya ada, tinggal jaraknya dia tanya. Muatannya 3 kali 10 pangkat 6. Jaraknya nggak tahu. R-nya nggak tahu. R kuadrat. Oke. Kita coret aja supaya kita mudah. 3 sama 3 coret. Sehingga R kuadrat sama dengan, pindahin, dapatnya 9 kali 10 pangkat. Ingat lagi, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 6, ingat 10 kali 100. Ini sama dengan 1000. Berarti 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat 2, itu sama dengan 10 pangkat 3. Sehingga kita katakan, ini 9 kali 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 7. Sehingga dapatnya 9 kali 10 pangkat minus 4. Sehingga jari-jarinya ada 3 kali 10 minus 2. Sama dengan 3 cm. Kita lihat contoh soal lain. Oke, ini ada beberapa pilihan. Kapasitor. Ingat, sifat kapasitor, dia hampir sama dengan pegas. Tapi berkebalikan dengan resistor. Jadi, kapasitor itu ada seri dan paralel. Kapasitor itu sifatnya hampir sama seperti pegas. Tapi berlawanan sifatnya dengan resistor. Sehingga kalau kapasitor seri, dia ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel. Kalau resistor seri tambah, maka di kapasitor seri paralelnya yang tambah. Berarti C paralel sama dengan C1 tambah C2 tambah seterusnya. 1 per C seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah seterusnya. Terus kita lihat lagi, kapasitor itu berhubungan dengan muatan. Sehingga ciri seri lagi, ini yang samanya, ciri yang sama, cirinya, ciri, kalau seri itu harusnya muatannya sama. Kalau paralel berarti tegangannya sama. Sehingga kita lihat di soal ini, kita disuruh pilih sama dia, yang nilai muatannya sama. Sini ada 4 pilihan, kita disuruh hitung satu-satu. 5, 5, 5, 5. Sini ada masing-masing C 5. 5, 5, 5, 5. Di sini yang kedua kalau kapasitor ini panjang sama. Kalau tegangan panjangnya salah satu ada yang beda, lebih panjang. Ini 5, ini 5, ini 15, ini 30. Yang ketiga, suruh pilih. Lima, 3, 2, 10, 5, 5, 5. Oke. Berarti kita ditanya di sini, yang dia tanya kapasitasnya sama. C totalnya. Berarti ini paralel. Kalau paralel berarti tambah. Ini seri. Berarti tambah. Berarti ini 5 per 2 tambah, kena paralel. Ini paralel. Kenapa saya bilang paralel? Karena dia terpecah. Ini seri. Kenapa seri? Ingat macam aliran air. Kalau seri berarti airnya sama. Berarti ini seri 5 per 2 tambah 5 per 2. Sehingga kalau kena ada paralel tambah, berarti ditambah. Berarti 5 per 2 tambah 5 per 2, sehingga dapatnya sini 5. Si totalnya. Kita bulatin. Ini paralel. Berarti tambah 10. Berarti kemudian dia seri dengan ini. Berarti 1/10 tambah 1/15 tambah 1/30. KPK 30.
seperti paralel seri sama dengan KPK 30. 30 bagi 10 3, 30 bagi 15 2, 30 bagi 31, sehingga C serinya adalah 30 per 6. Jadi berarti yang sama 2 ini selesai. Yang lain nggak perlu kita lanjutin. Kesimpulannya di bab ini, ingat hukum Coulomb pertama. Kemudian medan listrik itu berhubungan dengan gaya Coulomb, dan potensial listrik itu berhubungan dengan gaya Coulomb juga. Tinggal selesai, sambung ke situ. Kemudian kita bicara tentang kapasitor. Kapasitor itu ingat sifatnya, dia sama seperti pegas, tapi berkebalikan dengan resistor. Jadi coba dihubung-hubungkan semua pelajar bab-bab itu, sehingga kita lebih mudah dan nggak banyak yang harus kita hafal. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.